Hai guys, di video kali ini saya akan share soal weekly Bitcoin Matrix Overview yang meliputi supply demand technical oscillators, akumulasi whale sentimen pasar, on-chain indicators, dan kita juga akan melihat apa yang dilakukan oleh whale Bitcoin terbesar ini. Nama saya Kelby dan saya menyajikan informasi seputar fundamental, technical, dan on-chain analysis. Tonton video ini sampai akhir agar informasinya lengkap dan bermanfaat. Kita akan mulai dulu dengan technical analysis untuk harga Bitcoin. Sekarang masih berada di pola broadening wedge. Ya, jadi masih sideways saja di sini di daerah 40 ribuan. Kemudian di sini masih ada bullish divergence-nya. Jadi ketika harga tersebut turun, RSI-nya tersebut meningkat di sini. Kemudian MACD-nya itu sebentar lagi akan cross ke atas. Jadi kita lihat ini dia sudah semakin mendekat ke atas. Jadi bullish sebenarnya untuk Bitcoin secara gampangnya ya kalau dibilang, karena bisa dibilang ini adalah mungkin bottom secara lokalnya. Apakah ada potensi untuk ke bawah lagi? Ada sebenarnya, karena semacam nanggung dia ke 36 ribuan, di mana di sini ada garis support yang besar dan sudah mensupport ketika harga Bitcoin tersebut itu terjun bebas. Seperti di sini, habis itu langsung nge-wick ke atas. Di sini nge-wick ke atas, dan di sini juga ada pernah 2 kali, jadi seperti nanggung ya sifatnya. Jadi semacam harus ke 36 ribuan. Kalau kita lihat untuk time frame 4 jam, di time frame 4 jam atas RSI 50 dan MACD-nya mengarah ke atas, jadi ini bullish sebenarnya untuk Bitcoin. Kalau kita lihat ini dia bounce dari 38,2-nya untuk time frame 4 jam. Kita lihat ini. Oke, namun dia masih berada di daerah support yang terakhir ini. Ya, jadi masih belum konfirmasi bullish, dia harus naik lagi di daerah 40.600-an agar dia bisa masuk kembali ke pola ascending triangle ini dan bisa melanjutkan ke atas 44.400-an. Oke, tapi dari indikatornya itu sudah lumayan bagus. Oke, dan itu untuk Bitcoin. Kalau misalnya kita lihat yang time frame 1 jam, apakah ada sesuatu? Dia masih dalam pola naik seperti ini. Oke, kalau misalnya dia tuh breakdown dari trend ini, uptrend ini, maka itu akan bearish dan bisa saja ke daerah Fibonacci 61,8 atau lebih bawah dari itu. Jadi dia akan ke sini dulu 50, 61,8 dan di 78,6. Kalau misalnya dia break dari garis uptrend ini, dia harus senantiasa berada di atas ini agar tidak bearish ya teman-teman. Oke, itu untuk update Bitcoin. Kita akan melihat untuk DXY, yaitu indeks harga mata uang dolar terhadap mata uang lainnya. Hari ini bagus untuk Bitcoin karena dia DXY-nya itu turun ya teman-teman. Jadi cukup gede penurunannya, karena kalau kita lihat DXY sendiri itu sudah to the moon ya teman-teman. Dari 25 Mei 2021 sampai sekarang itu hampir 1 tahun dia trennya itu naik terus. Dan sepertinya ini trennya berubah per tahun. Kalau dari sini kita lihat Maret 2020 dia trennya menurun sampai setahun, kemudian dari sini sampai ke sini setahun, dan kemungkinan setahun ke depan mungkin bullish ya teman-teman untuk kripto. Ya, tetapi itu hanya analisa gampangnya saja ya. Kalau misalnya kita menganalisa waktunya. Tapi kalau misalnya dari jangka pendek kita lihat ini dia sudah mulai ke bawah karena dan merupakan candle merah pertama sejak seminggu terakhir ini. Kalau kita lihat di time frame yang lebih kecil, dia juga sudah breakdown dari pola rising channel-nya seperti ini. Dia naik ke atas, kemudian naik ke atas lagi, tapi sudah breakdown dari uptrend-nya. Sehingga dia kemungkinan akan ke garis support yang lainnya, misalnya di sini misalnya. Dia akan bounce dari sini, kemudian naik lagi berusaha untuk ke harga yang lebih tinggi lagi. Kalau misalnya gagal,
dia tertahan di sini misalnya atau dekat-dekat daerah situ, maka dia bisa membuat pola double top ya. Itu merupakan pola reversal dan bearish untuk di XY. Oke, dari RSI-nya sendiri untuk time frame 4 jam itu sudah overbought sekali karena dia di daerah 85. Dan ini kemungkinan MACD-nya juga akan cross sebentar lagi. Cross ke bawah, jadi pertanda awal bearish untuk di XY. Kita beralih ke Bitcoin Dominance yang merupakan indikator apakah Bitcoin atau altcoin yang sedang mendominasi. Beberapa hari terakhir Bitcoin yang sedang mendominasi, namun hari ini altcoin lebih cenderung mendominasi dari tadi pagi dan dipimpin oleh Ethereum ya. Nanti kita akan lihat harga Ethereum bagaimana. Namun sebenarnya secara makro Bitcoin dominance masih bullish untuk Bitcoin. Dia akan naik lagi, RSI-nya sudah berada di atas dan MACD-nya sendiri juga sudah cross ke atas. Jadi masih bullish untuk Bitcoin dominance dan berada di atas 21-day EMA-nya. Berada di atas EMA ribbon juga, kemungkinan akan retest di daerah EMA ribbon ini. Kalau untuk time frame 4 jamnya, kita bisa lihat dia sudah breakout daripada sideways channel-nya. Ini kemudian mungkin akan retest di daerah sini, 42,1%. Sebenarnya ada semacam bearish divergence, tapi ya mungkin bisa menjadi pertanda bearish, tetapi sebenarnya masih bullish untuk Bitcoin dominance sampai misalnya ada indikator bearish yang lebih kuat. Kalau kita perhatikan di time frame 1 harinya itu dia rejected di daerah 38,2-nya. Jadi dekat-dekat daerah 38,2-nya. Jadi kemungkinan masih bisa naik lagi sampai ke daerah ini 42,3, habis itu benar-benar rejected di daerah itu. Itu untuk Bitcoin dominance. Jadi masih berpihak kepada Bitcoin dibandingkan dengan altcoin secara kasarnya. Harga Ethereum bagaimana untuk hari ini? Harga Ethereum dari tadi pagi dia ada penurunan. Sekarang berada di garis support daripada pola triangle ini. Yang ini dia harus berusaha untuk naik close setidaknya di harga 2.930 agar bisa melanjutkan bull run-nya ya teman-teman. Money flow-nya masih hijau, jadi bagus. Dan kemarin juga ada green dots sudah close, jadi ini bagus sebenarnya. Meskipun tidak ada bullish divergence ya teman-teman. Jadi green dot-nya harus lebih di daerah sini lebih tinggi daripada itu agar ada bullish divergence ketika harga turun, tetapi green dot-nya terjadi di daerah yang lebih tinggi. Nah, itu baru lebih kuat lagi. Ini jadi masih biasa-biasa saja. Kemudian masih berada di bawah 21-day EMA, RSI di bawah, dan MACD-nya masih bergerak ke bawah meskipun beberapa hari ke depan bisa ada potensi untuk cross ke atas. Jadi belum terlalu bullish untuk Ethereum USD sebenarnya. Kalau Ethereum per Bitcoin bagaimana? Kemarin close hijau, jadi bagus. Sekarang sedang berusaha untuk naik di atas 21-day EMA, jadi belum bullish amat. Koin selanjutnya adalah Dogecoin, koin proof of work, jadi bisa ditambang. Dan ini namun supply-nya itu tidak terbatas, jadi tidak baik untuk jadi supply-nya itu karena dia tidak terbatas, selling pressure-nya itu bisa cukup tinggi. Namun dari segi fundamentalnya itu dia sudah bagus karena sudah ada Dogecoin Foundation yang mengembangkan fundamental daripada Dogecoin agar bisa berguna, agar bisa kepake untuk banyak hal. Dan visi mereka adalah menjadi koin yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi untuk membeli ke supermarket, bayar kopi di kafe, bayar parkir misalnya, bayar apapun itu yang transaksi kecil sehari-hari itu mereka menargetkan visi seperti itu. Kalau dari pergerakan hari ini dia naik
dari kemarin, tapi belum bullish amat karena masih terhalang di 21 day EMA-nya. Kemudian MACD-nya bisa jadi akan ada cross ke atas, tapi belum terlalu bullish. Untuk money flow-nya masih merah, tidak ada green dot, dan RSI-nya juga masih berusaha untuk naik ke atas, jadi belum bullish amat. Kemungkinan masih bisa turun lagi itu ke daerah ini, ke daerah 78,6 ini di 0,124 dolar di daerah situ. Baru mungkin akan ada fondasi yang lebih kuat untuk dia bisa pump ke atas. Itu untuk Dogecoin. Selanjutnya adalah Synthetix, coin DeFi. Dia sekarang berada di pola triangle ini, ya masih berada di pola. Kalau misalnya breakdown ke bawah berarti dia akan bearish ke harga 4,5 dolar sampai ke 4 dolar di daerah situ. Atau sebenarnya masih bisa ke bawah, bisa juga itu ke all time low-nya. Mungkin bukan all time low-nya, tetapi dia local low-nya lebih di bawah daripada 3,45 dolar ini juga masih mungkin kalau misalnya sangat bearish untuk Bitcoin-nya. Dari RSI-nya ini itu biasa-biasa saja, kemudian MACD-nya mengarah ke bawah, dan dari money flow-nya ini dia sudah lama merah dan sekarang berusaha untuk hijau, tetapi masih mengumpulkan energi agar bisa hijau lebih kuat lagi. Jadi hijaunya itu masih kecil ya teman-teman, dan momentum wave-nya itu lagi ke bawah, jadi sebenarnya belum terlalu bullish untuk Synthetix. Dilihat dari yang lainnya juga, sekarang berada di support. Oke, dia harus break ke atas sekitar harga 6,4 dolar agar bisa melanjutkan ke harga selanjutnya, yaitu targetnya adalah di daerah ini di 10 dolar. Targetnya 10 dolar kalau misalnya dia bisa break ke atas. Oke, dan ini ada inverted head and shoulders juga, di mana ini adalah shoulder-nya, ini adalah head-nya, ini adalah shoulder-nya juga. Oke, dengan target yang kurang lebih sama di 10 dolaran. Itu untuk Synthetix. Dan salah satu koin yang cukup lumayan ngepump kemarin-kemarin itu adalah Origin Protocol. Dia naik dari 0,26 sampai 0,85 atau kenaikan sebesar 220%. Sekarang kemungkinan dia sedang membentuk pola harmonic pattern ini, yaitu harmonic pattern yang kupu-kupu seperti ini. Jadi sebenarnya masih bearish untuk Origin Protocol. Kalau misalnya teman-teman mau beli, itu dia bisa turun sampai di daerah bentar, saya coba lihat dulu, saya pastikan daerah sini 0,38 sampai ke 0,28. Jadi 0,38 sampai 0,28. Baru di situ bisa mulai bullish lagi ya untuk Origin Protocol. Jadi sekarang masih downtrend, sebenarnya dia mengikuti harmonic pattern yang ini kalau tidak salah. Yang ini. Oke. Dari RSI-nya bearish, MACD dan ini juga masih bearish, jadi masih bearish untuk Origin Protocol. Dan kita akan lihat apa yang dilakukan oleh whale Bitcoin terbesar. Kemarin di tanggal 28 April jam 9 pagi dia baru saja beli 1000 Bitcoin lagi senilai 39 juta dolar. Ini berarti whale sedang akumulasi, dan saya yakin juga whale-whale yang lain ketika mereka memanipulasi pasar dengan cara berusaha untuk menurunkan harga karena volume pasar sekarang kecil, jadi buying pressure-nya itu tidak terlalu kuat. Jadi ketika dijual sedikit saja Bitcoin-nya, misalnya beberapa ratus, itu bisa menurunkan harga Bitcoin cukup lumayan ya. Jadi itu yang dimanfaatkan oleh whale
untuk memanipulasi pasar agar membuat market itu seperti kita retail itu bisa takut dan akhirnya menjual Bitcoin di harga yang rendah dan mereka serok semuanya di sana. Karena mereka butuh likuiditas, mereka butuh ketakutan itu agar bisa membeli lebih banyak Bitcoin lagi yang nantinya akan mereka jual di atas. Jadi mereka mainnya jangka panjang ya teman-teman. Oke. Namun situasi on-chain-nya bagaimana? Kita akan lihat untuk Bitcoin Matrix. Ini ada weekly Bitcoin Matrix dari CryptoQuant. Untuk supply dan demand-nya itu sangat bagus karena jumlah Bitcoin di exchange itu semakin sedikit dan jumlah stablecoin di exchange itu semakin banyak. Jadi lebih mudah untuk menaikkan harga daripada koin dibandingkan untuk menurunkannya. Karena Bitcoin semakin sedikit di exchange, maka itu selling pressure-nya juga akan lebih berkurang. Agar meningkatkan buying pressure, harus masukin stablecoin banyak-banyak di exchange. Jadi orang akan cenderung untuk membeli. Bagaimana dengan technical oscillators-nya? MACD-nya itu masih bearish, tapi momentumnya itu dia bullish. Ini sifatnya netral ya teman-teman, netral di sini juga. Bagaimana dengan whale? Posisi mereka bagaimana? Apakah mereka menjual atau membeli? Seperti di video sebelumnya, itu whale sekarang sedang holding dan mereka juga lagi sedang akumulasi, teman-teman. Miner to exchange itu kecil, ini artinya miner Bitcoin mereka tidak jual ke exchange ya, jadi sedikit yang mereka jual, tetapi mereka tidak menjual dalam jumlah yang banyak karena mereka mengetahui akan ada pergerakan harga yang besar ke depannya untuk Bitcoin. Jadi lebih baik nanti tunggu saja ketika harga Bitcoin itu naik, itu baru mereka jual. Jadi miner sekarang posisinya tidak jual ke exchange. Tapi sentimen pasar sekarang itu sangat banyak yang main futures dan situasinya sangat overheated ya untuk market futures. Banyak yang buka posisi long atau short dan kelihatan di dua indikator ini. Ini menunjukkan kalau estimated leverage ratio renewing an all-time high. Jadi estimated leverage ratio-nya itu sudah di area all-time high, menunjukkan kalau volatilitas itu akan sangat tinggi ya karena adanya leverage ratio yang tinggi juga. Jadi harga akan cenderung naik dan turun secara drastis dalam jumlah yang banyak ya teman-teman. On-chain indicators-nya, long-term holder ini itu harga Bitcoin sekarang itu dekat dengan long-term holders entry price. Ini jadi daerah bottom-nya itu adalah sekarang. Kemudian stock to flow-nya harga Bitcoin sedang berada di bawah stock to flow. Jadi harusnya sekarang itu stock to flow-nya adalah 100.000 dan harga Bitcoin sekarang adalah 39 ribuan. Itu berarti masih jauh ke target daripada stock to flow-nya tersebut, yaitu 100.000. Jadi sebenarnya kita bisa simpulkan kalau kita lihat secara kasar saja, lebih banyak yang hijau-hijaunya daripada merahnya. Itu menurut saya lebih banyak bullish-nya daripada bearish-nya untuk Bitcoin. Jadi kalau teman-teman yang pegang Bitcoin itu hold, itu aman-aman saja, dan daerah-daerah sinilah teman-teman bisa DCA beli secara bertahap Bitcoin, karena Bitcoin ini adalah goal, the next goal, digital goal, yang akan mengubah dunia, akan menjadi masa depan dunia kita. Segala sesuatu kita akan menggunakan blockchain ke depannya, dan itu akan semakin diadopsi oleh banyak negara, banyak orang. Meskipun sekarang itu jadi adopsi itu tidak terlalu banyak orang yang mengetahui soal crypto, blockchain, Bitcoin. Mereka nggak ngerti soal itu, tapi hanya segelintir orang saja. Orang-orang itu saja yang mengerti soal crypto. Dan ini adalah peluang yang sangat besar menurut saya, karena kita berada di awal-awal ya. Jangan tunggu sampai adopsi massal itu sudah terjadi. Nah, harga Bitcoin-nya sendiri itu juga pasti akan sudah sangat tinggi di kemudian hari dan sudah matang atau sudah dewasa Bitcoin-nya. Jadi
kenaikannya juga tidak akan terlalu banyak ketika adopsi masalah itu sudah terjadi, ya. Nah, itu saja saran saya untuk teman-teman. Semoga informasinya bermanfaat. Dukung channel saya dengan mengklik like dan subscribe dan nantikan video saya selanjutnya.